Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam literasi. Perkenalkan, saya Saida Zura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resensi terhadap sebuah karya sastra yang telah lama saya kagumi, yaitu novel Ronggeng Duku Parut, karya Ahmad Tohari. Novel ini tidak hanya menyajikan kisah yang menarik, tapi juga menggambarkan kehidupan sosial, budaya, dan kemanusiaan yang mendalam. Judul buku Ronggeng Duku Parut, penulis Ahmad Tohari. Tahun terbit 2000, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Kota Terbit Jakarta, cetakan kedua, nomor ISBN 97922011963, ukuran novel 21 cm x 13,5 cm, jumlah halaman 408 halaman. Ronggeng Duku Parut adalah salah satu bukti lahirnya karya fiksi novel sejarah Indonesia yang dibalut dengan sajian magis. Ahmad Tohari salah satu pengarang yang tidak pernah gagal dalam membuat sebuah karya. Terbukti dari karya-karyanya, novel ini merupakan novel kedua dari trilogi yang terdiri atas Ronggeng Duku Parut, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantara Biang Malam. Diawali dengan cerita yang berakar pada latar 1940 sampai 1960-an dengan tokoh wanita yang bernama Srintil, seorang ronggeng yang terkenal di desanya. Moyang mereka dahulu memutuskan untuk membangun keturunan. Masyarakatnya berpegang teguh atas nilai-nilai moral, cara bertahan hidup, dan kepercayaan yang telah dibawa selama bertahun-tahun. Keyakinan di dalam hati orang-orang di Duku Parut telah diwariskan secara turun-temurun dari setiap generasi pada generasi selanjutnya. Srintil merupakan anak yatim piatu. Ayah dan ibu Srintil merupakan seorang penjual dan pembuat tempe bongkrek. Ayahnya bernama Santai, yang seorang pekerja keras, dan ibunya seorang wanita yang ramah. Orang tuanya pedagang yang dagangannya selalu ramai setiap hari. Belum sempat matahari bertukar dengan bulan, kabar yang tidak mengenakan terjadi. Banyak warga Duku Parut mengeluhkan tempe bongkrek hasil tangan sepasang suami istri itu. Mereka mengecam adanya racun di dalam tempe tersebut. Namun Santai dan istri membantah dugaan tersebut. Dengan berani, mereka memakan tempe tersebut tanpa ragu. Sayangnya, malam tak dapat ditolak. Tragedi itu tak dapat dihentikan. Srintil dan banyak anak-anak lainnya di desa itu harus menjadi yatim piatu karena tempe itu. Kejadian tersebut menjadi awal dalam cerita novel ini. Tragedi tempe bongkrek melekat pada ingatan warga Duku Parut, termasuk Rasus dan Srintil. Tetapi mereka memutuskan untuk tidak berlarut dalam jurang kesedihan. Mereka membangun kembali kebahagiaan dengan bermain dan menari bersama. Hari kian silih berganti. Sakaria dan Kartareja melihat bakat yang mekar pada diri Srintil sebagai titik terang kemunculan ronggeng muda desa tersebut. Seperti ritual demi ritual sakral mengubah gadis muda itu secara drastis. Srintil dikenal seorang ronggeng yang masyhur. Kelincahan dan pancaran aura pada dirinya membuat seseorang dapat menyerahkan harta benda terakhir dalam hidupnya sebagai bukti gairah terselubung. Pengarang mengajak kita bukan hanya berfokus pada darah muda yang menjadi incaran setiap mata yang melihat, senyum, dan tingkah lakunya yang anggun, akan tetapi berusaha menampilkan realita kehidupan yang ada dalam masyarakat Duku Parut dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, membuat pengarang seolah-olah salah satu tokoh yang berperan dan pengarang juga tidak mencantumkan daftar isi pada novel, sehingga novel ini juga dijadikan salah satu momentum menyuruti isu atau permasalahan sosial yang rumit. Banyak pelajaran yang dapat kita tangkap, mulai dari kuasa uang dan janji manis orang-orang yang dipercaya mampu mengendalikan setiap orang yang tidak terjamah oleh pengetahuan, melihat huruf-huruf sebagai goresan tanpa makna saja, serta membungkam mulut mereka dengan ketakutan yang nyata. Novel ini layak dibaca oleh seluruh kalangan. Para pembaca dapat belajar dan memetik makna perkara, 3 perkara kehidupan, terampil, keutamaan, dan kepandaian yang diajarkan di dalam novel. Pengarang juga mengulas bahwa sebaik-baiknya suri tauladan adalah pengalaman yang selama ini kita peroleh. Sepanjang membaca buku ini, kita dapat tahu bahwa bagaimana manusia yang menolak kemajuan dan pembaharuan akan dipermainkan oleh hal itu sendiri. Wajib bagi kita untuk dapat memilah dan memilih setiap nilai moral yang terkandung pada akar penghidupan. Demikianlah resensi yang telah saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.